Salam, welcome to this channel. Pada weekend ini, kita tarot reading tentang bagaimana situasi si dia dengan si karmik. Ini bisa juga si dia itu mengenai feminim ataupun maskulin, dan juga karmik itu orang pihak ketiga ya. Readingan ini menarik power from many persons, begitupun yang terbaca bisa berenergi vice versa alias terbulak-balik antara energi Anda maupun dengan seseorang yang sedang difokuskan. Energi ini pun bisa cepat maupun lambat dan bukan energi yang sudah berlalu ya. Dan juga bisa pribadi lepas pribadi. Bagi yang ingin personal reading maupun spiritual consultation, silahkan hubungi kontak person yang telah dicantumkan pada deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai. Sekarang kita baca dulu energi kamu ya. Death. Ada kartu Death. Death itu Mayor Arcana. Ada Three of Pentacles. Two of Swords. The Judgment. The Wheel of Fortune. The Tower. Justice. Oke, kita rapihkan dulu kartunya. Bottom of the deck or Two of Cups. Oke. Di sini terlihat ada hubungan yang antara pasangan sebelumnya ini sudah mengalami perpisahan atau sudah berakhir. Begitu juga ada hubungan yang belum jelas, ya, hubungan yang tidak ada kepastiannya, dan juga hubungan yang menggantung setelah yang namanya suatu kondisi yang tidak mengenakan gitu ya, dimana hubungan tersebut sudah mengalami yang namanya pasang surut dan juga sudah ada pembuktian sehingga dapat memperkuat yang namanya hubungan tersebut menjadi jaga jarak atau terpisah gitu. Begitupun juga adanya keraguan, jalan buntu, sehingga hubungan ini tidak bisa diteruskan. Ini energi yang ada pada diri Anda ya, yang merasa bahwa hubungan ini sudah tidak sehat kan, atau di luar ekspektasi, sehingga mengharapkan bahwa hubungan yang ada lebih jelas lagi, hubungan yang baru, hubungan yang bisa membawa diri itu menjadi lebih damai, tentram, untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan. Jadi berharap adanya juga hubungan yang bisa diperbaiki lagi. Ini juga ada energi ingin yang namanya memperbaiki hubungan yang telah yang telah lama berlalu, memiliki komitmen adanya suatu perubahan dari mengambil sikap, perubahan yang namanya perasaan, merubah yang namanya pola pikir, agar hubungan yang diharapkan ini
atau hubungan yang baru atau hubungan yang ingin diperbaiki lagi ini memperoleh yang namanya kesempatan dan juga lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Oke, itu energi yang sedang merequest, yang ingin tahu mengenai energinya. Mari kita lihat oracle card-nya. Apa yang harus menjadi pedoman atau nasihat dari alam semesta ya. Dan sepertinya di sini terlihat ada hubungan yang hadir dari orang ketiga. Ya, di sini ada triparty mencurigai seseorang yang menjadi adanya suatu ketidakcocokan dalam hubungan asmara. Jadi adanya pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa juga hubungan karmik dari seseorang, bisa juga ini dari keluarga atau ya keluarga, baik itu keluarga menyamping atau keluarga vertikal bisa jadi, atau pengaruh dari hal yang lainnya. Tapi kelihatannya ini dari pihak yang lain dan bukan dari keluarga, tapi ada juga yang dari keluarga. Yang 65% ini dari pihak lain. Bisa juga pihak lain ini yang dianggap bahwa itu teman atau bukan sebelumnya, sahabat atau bukan sebelumnya, atau kolega atau bukan sebelumnya, atau bahkan orang yang tidak dikenal sama sekali gitu, yang mempengaruhi hubungan asmara Anda dan juga rumah tangga Anda menjadi tidak harmonis, sehingga menimbulkan adanya rasa kecurigaan yang sangat-sangat luar biasa karena adanya perubahan dari sikap pasangan Anda terhadap diri Anda nih ya. Energinya berat banget. Dan di sini juga sudah mencium aroma-aroma yang tidak nyaman. Sampai yang namanya medsos dari pasangan Anda diperiksa dari status demi status, komentar demi komentar ini ya. Begitu juga diperiksa handphonenya tanpa sepengetahuan pasangan Anda. Curi-curi kesempatan untuk memeriksa handphone nih kayaknya. Wow, curiganya ini sudah mendekati 85% ternyata. Begitupun ini ada yang sudah sampai tahap ributan ya, ributan di dalam hubungan kelihatannya. Maaf kalau saya ini ya membaca energi dari kartunya dan juga merasakan energi banyak orang. Ini seperti ada energi negatif yang sampai membawa emosi kedua belah pihak. Energinya itu sangat tidak comfortable sama sekali. Dan energinya itu seperti menggulung antara kedua pasangan, maksudnya pasangan ini gitu. Begitupun juga saya merasakan ada energi negatif lainnya, bukan hanya karena benar-benar adanya suatu pertengkaran atau argumen di sini, tapi ada energi negatif lain
yang berbau sihir, yang berbau tidak nyaman sama sekali, seperti ingin memisahkan hubungan yang sudah terjalin lama. Ya, energinya itu sangat kentara sekali yang saya rasakan, sehingga ini menjadi suatu perpecahan dalam hubungan. Tuh. Oke, saya cut dulu. Saya mau ini ya, buka dulu oracle cardnya. Benar. Oke, saya buka dulu semua kartunya, baru nanti saya analisa satu persatu. Tadi kartu tarot sebelumnya, the bottom of the deck, yaitu Two of Cups. Di sini ya, energinya itu ingin yang namanya memecahkan suatu hubungan yang sudah lama, hubungan yang resmi, hubungan yang sudah berjalan cukup lama gitu ya. Bisa juga ini hubungan antara pasangan yang sudah PDKT maupun yang sudah mau mendekati jenjang pernikahan, atau yang namanya sudah menikah dan memiliki keturunan. Ini waspada banget nih ya. Dan di sini kartu oracle-nya mengatakan bahwa ada energi yang tidak baik, sehingga dapat merusak yang namanya jiwa dari seseorang maupun energi dari suatu hubungan, dan energi tersebut merupakan energi yang asing. Dan ini pesan bahwa keseriusan Anda dapat menggetarkan atau merubuhkan energi yang positif menjadi energi yang negatif, sehingga ini dapat menenggelamkan diri Anda menjadi pemikiran yang tidak baik, dan juga bisa yang namanya menenggelamkan, dan Anda jadi bisa terjun diri untuk melepaskan yang namanya energi tersebut. Ini kalau saya balikan untuk menjadi hal yang positif, bahwa apabila Anda memiliki kekuatan untuk melawan yang namanya energi yang tidak baik, agar dapat meredam yang namanya suatu argumen yang tidak mendasar atau argumen sehingga dapat memecah belah yang namanya hubungan keterikatan batin gitu. Sebisa mungkin mengambil nafas yang dalam, nafas yang lega, agar dapat berkonsentrasi menjadi lebih baik dalam berkomunikasi, sehingga tidak ada yang namanya keputusan yang mendadak gitu ya. Dan diingatkan bahwa tujuan dari yang namanya jalinan hubungan, apalagi ini yang sudah berumah tangga, bahwa Anda semua sudah yang namanya melakukan perjanjian dengan alam semesta
perjanjian dengan Tuhan Anda agar pernikahan Anda senantiasa diberkati, dan itu merupakan suatu landasan yang kuat agar Anda dapat mempertahankan komitmen Anda dengan Tuhan, komitmen Anda dengan keluarga besar, begitupun juga komitmen dengan pasangan Anda masing-masing, ya. Itu yang diingatkan oleh alam semesta, agar jangan sampai yang namanya pemikiran maupun perasaan yang negatif itu dapat mendominasi diri Anda gitu. Tapi Anda harus bisa yang namanya melepaskan energi tersebut dengan mengambil nafas yang panjang untuk dapat meredakan emosi, agar dapat menetralisir juga kondisi yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat energi dari si dia. Queen of Swords, Four of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Wands, Eight of Wands, Page of Pentacles, Bottom of the deck, Ten of Swords. Ya, si dia alias itu pasangan Anda, si energi maskulin maupun feminim, ya, dia sekarang itu jadi lebih jutek lagi, istilahnya lagi di atas angin gitu. Keadaannya, energinya seperti itu. Dia sedang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditolerir. Jadi yang jika ingin membicarakan sesuatu itu sepertinya untuk saat ini dia masih belum bisa menerima pembicaraan yang baik ya, mengenai suatu hubungan atau yang namanya masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Dia sedang mempertahankan egonya, dia sedang mempertahankan apa yang dimilikinya, dan dia berharap yang namanya ada suatu ketertarikan, maksudnya seseorang gitu. Entah ini seseorang apakah pihak lain atau sedang mencari pilihan, mencari jawaban agar bisa keluar dari yang namanya masalah. Begitu. Berharap adanya putusan itu membawa konklusi atau jalan keluar kenyamanan bagi dirinya. Dan dia sedang berusaha untuk menyeimbangkan dirinya dengan melakukan hal yang positif bagi dirinya, yaitu sedang menjalani kegiatan usahanya lebih fokus lagi ke arah situ. Atau bisa juga si dia sedang berusaha meyakinkan bahwa
apa yang telah terjadi itu merupakan suatu hal yang bagi dia itu khilaf atau tidak dia lakukan, atau berusaha sebisanya dia untuk membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah. Maksudnya dia itu seperti itu. Bisa juga, ini karena saya sedang mengambil banyak energi ya, banyak peristiwa yang ada di luar sana yang saya tampung melalui kartu tarot ini. Jika ada yang ingin lebih spesifik lagi, silahkan ini ya, kontak person saya di nomor yang saya cantumkan di deskripsi video ini. Begitupun juga di sini ingin mengakhiri yang namanya suatu stagnasi maupun suatu pertengkaran, maupun mengakhiri yang namanya hubungan yang bisa membawa dampak yang tidak baik, atau bisa juga ingin mengakhiri yang namanya kebosanan bagi diri dia ya, jenuh dalam hubungan yang penuh dengan intrik, penuh dengan drama, penuh dengan rasa tidak comfortable bagi diri dia. Dan dia berharap adanya berita baik atau pertolongan dari siapapun jika dia sudah bersiap diri untuk membuka diri dan dia bersiap untuk menerima nasihat setelah dia sudah cool down nih ya, kelihatannya. Ya, energinya itu sekarang dia lagi fluktuasi, namun dia sedang tidak bisa ditolerir, tidak bisa diganggu, dan ada waktunya dia akan membuka diri untuk menerima pesan maupun menerima nasihat dari seseorang yang dia percaya. Betul, yang sangat dia percaya. Tidak sembarang orang dia mau menerima nasihat, kelihatannya seperti itu. Oke, mari kita lihat oracle card-nya. Di kartu sebelumnya, kartu tarot, bahwa dia ini gelisah ya sebenarnya. Dia tidak bisa tidur dan dia juga merasa bahwa dia itu kalah. Dia sudah kalah karena sudah ketahuan apa yang sudah dia perbuat terhadap pasangannya, yaitu Anda gitu ya. Nah, ini merupakan pesan bagi dia sebenarnya, ataupun juga bagi diri Anda, bagaimana Anda harus menyikapi kepada dia, si maskulin atau feminim. Jika Anda feminim, yaitu seorang wanita, maka ini yang kita baca tadi tarotnya adalah maskulin. Apabila Anda seorang pria, bahwa yang tarot ini, yang 3 ini, round ketiga, merupakan energi dari feminim. Oke. Di sini nasihat dari semesta
diharapkan bahwa Anda seharusnya bisa membersihkan energi Anda terlebih dahulu, yaitu Anda dapat menyayangi diri sendiri, Anda memberikan waktu luang bagi diri sendiri untuk yang namanya bisa bercermin dengan apa yang sudah terjadi. Anda meluangkan waktu untuk alam semesta, yaitu Tuhan. Anda dapat curhat di situ. Anda diberikan suatu energi. Semoga energi tersebut dapat menyelimuti diri Anda dari yang namanya energi negatif. Begitupun energi negatif ini yang merupakan energi yang tidak seharusnya ada, ini kita netralisir pada diri Anda sendiri. Sebisa mungkin setelah Anda sudah membersihkan diri dengan kekuatan doa, dengan apa yang Anda lakukan semampu Anda, setelah itu baru yang namanya membersihkan energi yang ada di sekelilingnya, baik itu rumah ataupun orang-orang terdekat Anda. Itu bagi yang sudah berumah tangga ya. Tapi kalau yang belum berumah tangga atau apa, ya cukup hanya Anda bisa membersihkan diri, memanjakan diri, menyayangi diri sendiri, sehingga Anda dapat terkumpul kembali energi positifnya. Apabila Anda masih berlarut-larut di dalam masalah yang sedang Anda hadapi, maka energi negatif tersebut makin mengerubungi, makin tidak bisa terkontrol. Dan itu pun juga ada suatu daya energi yang dapat mempengaruhi pasangan Anda. Dan itu diharapkan agar bisa di cleansing ya, maupun di purification, bisa dibersihkan maupun dimurnikan kembali dengan teknik yang akan Anda jalani berdasarkan kepercayaan masing-masing. Setelah itu diharapkan Anda dapat menjaga yang namanya kondisi diri Anda, baik itu fisik maupun mental, maupun rumah dan juga seluruh anggota keluarga bagi yang sudah berumah tangga. Kalau yang baru menjalani hubungan, yang sedang menjalani hubungan ini, ya menjaga diri agar yang namanya energi negatif tersebut tidak menembus kembali diri Anda hingga mempengaruhi segala aktivitas Anda, apalagi keputusan Anda jangan sampai yang namanya di luar kendali Anda gitu ya. Dan jika perlu Anda juga senantiasa berkomunikasi terhadap orang yang Anda percayai, baik itu seseorang ataupun keluarga. Misalnya kalau misalnya masih ada orang tua, ya berbicara terhadap ibu. Dan doa ibu itu sangat begitu luar biasa ya, dapat membuka celah, membuka jalan yang tertutup sekalipun itu bisa terbuka bagi anaknya gitu ya. Dan dengan demikian akan adanya suatu energi yang luar biasa dapat menyelimuti diri Anda, dapat memberikan keputusan yang mendobrak masa depan Anda, sehingga Anda dapat memperoleh kebahagiaan masa depan dengan sesuai apa yang Anda harapkan. Ini kelihatannya kalau
dibicarakan seperti mudah ya, hanya teori saja. Namun ini yang terbaca melalui kartu, bahwa apabila Anda tidak memberatkan yang namanya masalah tersebut, maka semua jalan akan terbuka, semua energi positif akan menghampiri. Begitupun juga dengan si dia yang difokuskan tersebut, energinya akan kembali normal, akan energi positifnya itu akan kembali datang pada dia, sehingga nanti apa yang dia pertahankan menjadi positif, mengarah lagi kepada diri Anda. Namun jika Anda masih berputar di alam pikiran Anda, menyikapinya dengan negatif, maka dia pun juga akan menerima energi yang sama, yaitu negatif, ingin segera mengakhiri yang namanya hubungan yang tidak baik menurut dia, gitu ya. Dan di sini juga ada energi twin flame, yang artinya bahwa Anda dan si dia yaitu memiliki rasa jiwa yang sama, masih saudara jiwa gitu ya. Jadi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda kerjakan itu sama dengan si dia gitu. Jadi energi ini sebisa mungkin Anda bisa mainkan dengan keindahan jiwa Anda ya. Jangan sampai termakan oleh yang namanya energi yang bukan murni dari energi Anda sendiri. Karena yang tadi kita lihat bersama di kartu tarotnya, ada energi lain dari Anda maupun pasangan Anda, yaitu kekuatan sihir. Ya, kekuatan sihir biasanya kalau sampai yang namanya merusak suatu hubungan, berarti ini kekuatan gelap. Jadi sebisa mungkin kalian bisa melawan energi ini jika Anda memang benar-benar ingin memperbaiki yang namanya hubungan Anda, atau ingin kembali lagi terhadap pasangan Anda. Dan kelihatannya juga hubungan kasih dan cinta ini sangat begitu erat ya, sangat begitu dalam kelihatannya. Namun karena ada pihak lain yang istilahnya nyelip di dalam hubungan ini, maka energi Anda dan pasangan Anda jadi tidak stabil gitu. Wow, daripada penasaran, saya mau buka tarotnya ya mengenai si karmik. Oke, di sini ada Nine of Swords, ada Queen of Cup, ada The World, ada Seven of Wands, ada Ten of Swords, ada Judgment, ada
ada The Strange. Ya. Bottom of the deck ada Six of Wands bagi si karmik ya. Di sini saya melihat dan merasakan bahwa si karmik tersebut dia gelisah atau depresi berat. Entah kenapa nih ya, coba kita lihat. Dia depresi berat bahwa si pasangan Anda tersebut sudah mengambil keputusan yang saklek terhadap diri dia. Oke, saklek banget, sehingga ini menjadi shock. Si karmiknya ini shock. Dan ada yang minta diakhiri hubungannya. Wow, keren. Jadi karena sudah ketahuan dengan pasangannya, yaitu Anda, maka si maskulin atau si feminim ini dia dengan saklek dia memutuskan hubungan dengan si karmik. Hubungan gak jelas dengan pihak ketiganya ini, dia telah mengambil kesimpulan keputusan untuk berpisah. Dan si karmik tersebut dia sedang mempertahankan posisinya, dia tidak mau berpisah, dia tidak ingin merasa dirinya itu kalah, dia tidak menerima keputusan tersebut. Namun dia harus menghadapi yang namanya karma bagi si karmik ya, karma bagi si karmik, dan dia ada yang sedang mau menjalani karmanya, atau jika ini belum sampai pada dia, bahwa suatu saat nanti dia akan mengalami yang namanya tuah, apa yang dia tabur pulang dia tuah. Namun di sini juga ada yang sudah menerima karmanya. Jadi tidak perlu khawatir bagi diri Anda. Tadi apa yang sudah saya sampaikan, bahwa Anda harus membalikan yang namanya energi negatif itu menjadi positif, di mana Anda harus berusaha yang namanya membersihkan diri, menyayangi diri Anda sendiri, bawa segala masalah Anda ke dalam doa dan pengharapan Anda, pasti Tuhan akan dengar dan mengabulkan doa Anda. Begitu juga dengan hubungan terhadap pasangan Anda, dan si pasangannya tersebut juga akan tergerak hatinya untuk memperbaiki diri dan mencoba untuk menerima nasihat maupun petunjuk dari yang namanya semesta, sehingga dia bisa ditarik kembali hati dan pikirannya terhadap diri Anda. Karena di sini kartu dari karmik menyebutkan bahwa karmik tersebut tidak akan lama berjalan dengan pasangan resmi Anda ya, karena dia sudah istilahnya mencuri itu suatu hal yang negatif, bukan? Jadi dia akan menerima karmanya. Oke, saya tutup kembali nih kartu si karmik, agar jangan sampai energinya ini muter-muter sehingga dapat mempengaruhi hubungan Anda berdua. Mari kita lihat oracle card-nya mengenai Angel of Wands.
calling in your soulmate? Ada engagement, ada make the effort, soulmate, and then keep an open mind. Dan bottom of the deck, trust. Oke, di sini dikatakan dipertegas lagi oleh Oracle card Angel Romance bahwa apa yang Anda dan pasangan Anda jalani adalah hubungan yang murni, hubungan yang penuh kasih. Tidak ada yang namanya energi-energi kegelapan. Di saat Anda menjalani hubungan dari awal bertemu hingga Anda membuat komitmen di depan keluarga besar Anda dan juga di depan altar maupun di depan Tuhan, bahwa Anda diberkati. Itu pun yang sedang menjalani PDKT, yang ingin meraih hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Apabila perasaan Anda sudah settle, saling klik dengan pasangan Anda, berarti hubungan Anda adalah hubungan yang murni, yang semakin diberkati oleh Yang Maha Kuasa, sehingga Anda perlu untuk menyatakan janji setia di hadapan Tuhan maupun orang-orang yang Anda kasihi. Di sini dikatakan bahwa jalinlah yang namanya kemesraan itu untuk dijadikan suatu pegangan dalam hubungan Anda. Apalagi yang namanya kedekatan romantis secara hati demi hati, agar kekosongan pada jiwa masing-masing tersebut dapat terpenuhi, dapat terisi. Dan sebetulnya apa yang Anda rasakan apabila Anda sudah membaik hubungan Anda dengan pasangan Anda, justru akan lebih erat lagi. Yang tadinya Anda merasa canggung, yang tadinya juga ada rasa curiga, penasaran, itu kan sudah terobati dengan yang namanya energi positif ya, dengan keberusahaan Anda untuk membersihkan diri dari energi-energi kegelapan, sehingga rasa kebersamaan Anda, rasa cinta kasih Anda yang murni itu akan tersembuhkan, akan kembali lagi, justru lebih terikat lagi. Apalagi dengan yang namanya doa yang Anda afirmasikan pada alam semesta, pada Tuhan, sehingga Tuhan itu menggenapi doa Anda, dan juga dapat memvisualisasikan kebersamaan jiwa Anda itu lebih erat lagi, lebih mesra lagi ya. Dan jadikan hubungan Anda itu lebih yang namanya rasa sayang yang tadinya itu sempat memudar, dan itu bisa ditanamkan kembali dengan adanya suatu pembuktian. Jika yang baru menikah atau yang sudah mau menikah gitu ya, adanya suatu keturunan itu sangat membahagiakan sekali gitu, dan itu tambah mempererat yang namanya hubungan cinta kasih antara Anda dan si dia.
Apalagi yang namanya anak itu merupakan hadiah yang terindah dari Tuhan, dan juga dia sebagai malaikat gitu ya, malaikat pelindung bagi rumah tangga Anda, kalau Anda itu mengerti yang namanya spiritual. Nah, setelah itu yang namanya jiwa Anda itu menjadi satu, barulah itu dikatakan soulmate, saling melengkapi. Dari twin flame bisa menjadi soulmate, ada juga twin flame yang tidak bisa menjadi soulmate, ada juga soulmate yang belum tentu juga bisa dipersatukan dalam suatu pernikahan. Bisa juga soulmate itu antara feminin dan feminin, dan feminin dan maskulin, bisa jadi. Itu teori yang lain ya. Nah, tapi saya tidak akan bahas di pembacaan readingan kali ini. Begitu juga diharapkan oleh semesta bahwa Anda senantiasa membuka hati, membuka alam pikiran Anda, senantiasa bisa lebih aware lagi, lebih peka lagi terhadap pasangan Anda. Dan juga pasangan Anda diminta untuk lebih berkomitmen lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya, dan jangan sampai yang dulu terjadi, dan dijauhkan dari yang namanya hal-hal yang buruk ya, tidak membuka celah hati lagi, karena Anda adalah soulmate. Bisa jadi salah satunya itu memiliki insting yang lebih kuat, sehingga yang satu pun juga menjadi lebih terasa apa pasangannya itu yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, sehingga nanti pasangan tersebut tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan gitu, karena ada saling keterikatan satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang mari kita lihat di manakah orang yang difokuskan di kartu ini. Yang ditujukan ini bagi si dia ya, bukan si karmik, tapi si dia, yaitu feminim atau maskulin. Maka dia ada di luar negeri, yang sedang LDR, yang sedang bertugas, atau yang lagi pindah domisili untuk sementara waktu. Kita lihat dulu ya. Di sini ada Rusia, kuliah, Taiwan, Philippines, dan yang terakhir Czechoslovakia. Begitupun provinsinya, karena saya tidak memilih untuk kotanya, karena kota itu di Indonesia itu banyak sekali ya, sampai kalau dihitung itu kota maupun kabupaten ada 500. Jadi saya persingkat saja melalui provinsinya. NTB, Nusa Tenggara Barat, atau ini bisa orang, bisa Anda sendiri berasal dari provinsi ini, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Lampung, Banten.
geser lagi. Maaf ya, jadi berantakan. Begitupun saya hafal ini angka, bisa jadi tanggal lahir anak, bulan, tanggal jadian, tanggal pernikahan, tanggal perkara, tanggal nikahan ya, yang diharapkan atau apa, pokoknya yang mengena dari dua pasangan. 2 28 29 25 22. Wow, semuanya angka 22, dan ini ada twin flame ya, pas banget. 19. Ada S, ini aja ya. Ada E, ada F, ada V, ada T, ada L, ada M, ada D, ada A, ada W. Ada Sophie, Eko, Fanta, Diva, Tingo, Lingga, Mama, Delta, Alpha, sama William. Dan sekarang di sini ada Aries, Sagittarius, Scorpio, Capricorn, Libra, Virgo, Gemini, Taurus, Leo, maupun Aquarius. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah mampir